Perkenalkan, nama saya Amelia Suryaningsih dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai filsafat pendidikan matematika yang diampu oleh Profesor Dr. Taktak Yuli Eko Siswono MPD. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar Piaget. Nah, pengertian belajar menurut Piaget. Menurut Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 sebagai pakar dari Swiss mengatakan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Nah, maksudnya peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru, dan guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan secara aktif untuk mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Selanjutnya, menurut Piaget, pengetahuan atau knowledge adalah interaksi yang menerus antara individu dengan lingkungan. Artinya, fokus perkembangan kognitif Piaget adalah perkembangan secara alami pikiran pembelajaran mulai dari anak-anak sampai dewasa. Nah, konsepsi perkembangan biologi organisme tertentu. Nah, menurut Piaget, intelijensi atau IQ, kecerdasan adalah seperti sistem kehidupan lainnya, yaitu proses adaptasi. Selanjutnya, menurut Piaget dalam Dr. Paul Suparno tahun 2001, 49, metode pengajaran matematika dalam bentuk ceramah memang baik bagi orang yang sudah dewasa, tetapi banyak menyebabkan hambatan bagi peserta didik. Nah, yang masih dalam tingkatan pembelajaran yang masih rendah. Artinya, kemudian Piaget itu menekankan bahwasanya hal pokok dalam pengajaran matematika tidak boleh melalaikan peran kegiatan-kegiatan khususnya pada anak-anak yang masih kecil. Nah, pengalaman fisis dan pengalaman matematis logis sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan, baik fisis maupun matematis. Contohnya sendiri, misal Adit yang berumur 4 tahun berada di sebuah taman dan mulai menyusun kelereng dalam garis lurus. Nah, ia menghitung dari kiri ke kanan 1 sampai 10. Lalu ia menghitung dari kanan ke kiri dengan hasil yang sama. Selanjutnya, ia meletakkan kelereng-kelereng itu dalam suatu lingkaran, kemudian menghitungnya, ternyata hasilnya sama juga. Dalam susunan bagaimanapun, akhirnya dia menjadi sungguh yakin bahwa jumlahnya sama dan tidak tergantung pada susunan atau bentuk. Nah, sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi. Saya ingin menjelaskan bahwa struktur kognitif menurut Piaget terdiri dari dua, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu pencocokan pemasukan informasi ke dalam skema, sedangkan akomodasi yaitu merubah skema yang ada agar pengetahuan yang baru cocok dengan skema yang sudah ada. Misal seperti ini. Contoh proses kognitif dalam belajar matematika. Nah, seorang siswa sudah memiliki skema bahwa persegi panjang itu terdiri dari 4 sisi dan memiliki 4 sudut siku. Kemudian guru tersebut memberikan suatu gambar, itu gambar persegi. Kemudian ditanya pada murid tersebut, bangun apakah di gambar tersebut? Nah, berdasarkan skema yang sudah ada dalam siswa tersebut, pasti siswa tersebut menjawab bahwa merupakan gambar dari persegi panjang. Kemudian guru itu tersebut menjawab salah. Kemudian siswa tersebut mengalami disequilibrium, yaitu antara skema yang ada dengan pengetahuan yang baru tidak terjadi kecocokan, sehingga siswa tersebut melakukan akomodasi, yaitu merubah skema yang ada. Oh, ternyata persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, bukan hanya 4 sisi dan
siku, 4 siku, sudut siku, sehingga ada tambahan ciri-ciri yaitu 4 sisi yang sama panjang. Nah, setelah merubah skema yang ada, terjadilah equilibrium, yaitu keseimbangan antara skema yang ada dengan pengetahuan yang baru masuk, sehingga siswa tersebut dapat mengatakan bahwa persegi merupakan persegi panjang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke, terima kasih. Itu merupakan proses kognitif menurut Piaget. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Maisha Arduana. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar menurut Piaget. Nah, menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan mental anak secara berurutan. Yang pertama yaitu sensori motor, yang kedua pre-operasional, yang ketiga konkret operasional, dan yang keempat formal operasional. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Nah, tahap sensori motor adalah perkiraan usianya 0 sampai 2 tahun. Ciri khususnya adalah kecerdasan motorik. Gerak benda yang ada adalah yang tampak, tidak ada bahasa pada tahap awal. Artinya, anak usia 0 sampai 2 tahun, pokoknya apa yang dia lihat, yaitulah apa yang menurut dia benda tersebut. Artinya, pada saat dia lapar, dia melihat benda di depan, langsung dimakan. Pada saat dia haus, dia ingin minum, dia nangis. Tapi belum ada bahasa, belum ada istilahnya minta atau tolong ambilin. Nah, tahap itulah tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu tahap pre-operasional, yaitu antara usia 2 sampai 7 tahun. Nah, ciri khususnya adalah anak mulai berpikir secara egosentris, lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis, belum cepat melakukan observasi. Nah, egosentris itu maksudnya adalah begini, pada saat anak itu dia ingin nyebrang, dia nyebrang aja, dia nggak berpikir apakah nanti ada kendaraan, ada motor, ada mobil, dan seterusnya. Nah, kemudian lebih banyak intuisi daripada pemikiran logis. Jadi lebih banyak ngikutin apa kata dia aja. Oh, menurut dia kayak gini ya kayak gini gitu. Kemudian belum cepat melakukan observasi. Nah, belum cepat melakukan observasi ini artinya anak itu masih belum bisa membedakan. Misalnya kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo. Nah, mereka menganggap bahwa kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo itu berbeda. Padahal sama-sama 1 kilo. Nah, itu contohnya. Belum cepat melakukan observasi. Nah, kemudian tahapan ketiga adalah tahap konkret operasional. Usianya 7 sampai 11 tahun. Biasanya di tahapan ini yaitu anak di usia SD. Ciri khususnya dapat melakukan konservasi langkah tentang kelas hubungan pengetahuan, tentang angka, berpikir terkait dengan yang nyata. Artinya mereka sudah dapat memahami ini lebih berat dibanding yang ini lebih banyak dibanding yang ini lebih tinggi dibanding yang ini, dan seterusnya. Dia sudah bisa membedakan gitu ya. Dan kemudian yang berkaitan dengan angka-angka, dia sudah bisa membedakan 1, 2, 3. Oh, ini pada saat dia diberi kue 2 dan 3 lebih banyak 3 loh. Nah, gitu ya misalnya. Kemudian pada tahapan yang keempat yaitu tahap formal operasional, usianya 11 tahun ke atas. Nah, pada tahapan ini ciri khususnya adalah pemikirannya sudah lengkap, pemikirannya yang profesional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis, dan perkembangan idealisme yang kuat. Artinya di sini bahwa anak dalam tahapan ini sudah berpikir secara profesional, pemikirannya sudah lengkap. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang enggak. Dan dia sudah bisa menganalisis, jika dia lompat maka dia akan jatuh. Jika dia misalnya menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri, maka kemungkinan bisa saja akan tertabrak. Dan dia punya idealisme yang kuat. Pencarian jati diri biasanya di level tahap formal operasional. Kalau dia bilang, oh misalnya gaya saya stylish rocker gitu ya, dia cocok seperti itu dan dia punya idealisme yang kuat di situ, maka apapun kata orang lain dia akan tidak peduli omongan orang lain, seperti itu. I ain't tryna.
Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renova. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kognitif anak menurut Piaget. Di mana menurut Piaget ini ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Yang pertama yaitu perkembangan organik dan kematangan sistem saraf. Yang kedua, peran latihan dan pengalaman. Yang ketiga, interaksi sosial dan transmisi. Dan yang keempat, ekuilibrasi atau kesetimbangan. Oke, saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, perkembangan organik dan kematangan sistem saraf, di mana unsur biologis cukup jelas mempunyai pengaruh terhadap perkembangan intelijensi seseorang. Kematangan fisik seseorang juga mampu mempengaruhi pada perkembangan intelijensinya. Misalnya, pada saat anak belum bisa berjalan, sehingga anak tersebut akan sulit dan terbatas terhadap berkontak dengan alam sekitar, sehingga pemikiran dan skema yang ia miliki belum banyak berkembang. Yang kedua, peran latihan dan pengalaman, di mana latihan berpikir ini merumuskan masalah dan memecahkan serta mengambil kesimpulan, akan membantu seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan intelijensinya. Seorang anak yang sudah mulai dapat berpikir deduktif dan abstrak perlu mengembangkan diri dan pengalaman-pengalaman dalam mengembangkan pemikirannya. Piaget membedakan 2 macam pengalaman, yaitu yang pertama pengalaman fisis, di mana terdiri dari tindakan atau aksi seseorang terhadap objek yang dihadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. Yang kedua, pengalaman matematis logis, yaitu terdiri dari tindakan terhadap objek untuk mempelajari akibat tindakan-tindakan terhadap objek itu. Lalu, yang ketiga yaitu faktornya interaksi sosial dan transmisi, di mana interaksi ini seseorang dapat membandingkan pemikiran dan pengetahuan yang telah dibentuk dengan pemikiran dan pengetahuan orang lain. Ia tertantang untuk semakin memperkembangkan pemikiran dan pengetahuannya sendiri. Dalam interaksi sosial dan transmisi ini, pengetahuan itu datang dari orang lain, baik dari orang tua ataupun masyarakat sekitarnya. Namun, menurut Piaget, meski interaksi sosial itu sangat penting dalam pengembangan pemikiran seseorang, tindakan interaksi sosial itu tidaklah efektif bila tidak ada tindakan aktif dari anaknya sendiri. Pemikiran dan pengetahuan anak kurang berkembang pesat apabila anak itu sendiri tidak secara aktif mengelola, mencerna, dan juga mengambil maknanya. Yang keempat adalah ekuilibrasi atau kesetimbangan, di mana ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali kesetimbangan selama periode ketidaksetimbangan melalui asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi ini sering juga disebut dengan motivasi dasar seseorang yang memungkinkan selalu berusaha memperkembangkan pemikiran dan pengetahuannya. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your. Implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran, yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru bagi anak tersebut, tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Inti dari implementasi teori Piaget dalam pembelajaran antara lain memfokuskan pada proses berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Pengenalan dan pengukuran atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam
inisiatif diri, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Piaget menyajikan materi jadi atau ready-made, tidak diberi penekanan, dan anak-anak didorong untuk menemukan untuk dirinya sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. Tidak menekankan pada praktek-praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikirannya. Penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan, teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya dengan kecepatan yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan lupa like and comment. And subscribe. Made friends with the floor. 2 for 1, you know I'm bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a rock on the whole